그리고 내가 안해. 멀어졌잖아. 싫거든. Cerita dimulai di sebuah restoran kecil, tempat seorang pemuda bernama Yongjin sedang mencari pekerjaan setelah lulus kuliah. Namun, karena terlalu selektif dalam memilih pekerjaan, hingga saat ini ia masih menganggur. Hal ini membuat orang tuanya khawatir akan masa depannya, karena Yongjin belum memiliki pekerjaan, ibunya menyuruhnya membantu di restoran sebagai pengantar makanan. Awalnya, Yongjin menolak tawaran tersebut, tetapi setelah ibunya berjanji akan memberinya uang jajan lebih banyak, ia akhirnya setuju untuk membantu. Saat mengantarkan pesanan ke pelanggan, Yongjin bertemu dengan seorang anak kecil yang ternyata tunarungu. Beruntung, Yongjin menguasai bahasa isyarat, sehingga ia dapat berkomunikasi dengan anak tersebut untuk menanyakan lokasi kolam renang yang menjadi tujuan pengantaran makanan. Setelah mendapatkan jawaban, ia pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di lokasi, Yongjin terpana melihat seorang gadis yang ada di sana. Pandangan pertamanya terhadap gadis tersebut membuat hatinya terus tertarik padanya. Ternyata, yang memesan makanan adalah teman dari gadis tersebut. Tak lama kemudian, gadis itu pergi karena ada urusan lain. Dengan rasa penasaran, Yongjin memberanikan diri bertanya kepada seseorang yang tadi berkomunikasi dengan gadis tersebut. Orang itu ternyata adalah kakaknya. Yongjin pun menanyakan nama gadis yang menarik perhatiannya. Ia kemudian mengetahui bahwa gadis itu bernama So Yorum, sementara kakaknya bernama So Gayul. Yongjin lalu mencoba meminta nomor telepon Yorum kepada Gayul, tetapi Gayul menolak memberikannya. Saat mengantarkan makanan ke tempat lain, Yongjin kembali bertemu dengan Yorum yang sedang mengalami masalah dengan motornya. Motor tersebut mogok dan tidak bisa dinyalakan. Yongjin pun menawarkan bantuan dengan menggunakan bahasa isyarat. Setelah mencoba menyalakan motor tersebut, ia menyadari bahwa kendaraan itu harus dibawa ke bengkel dan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Melihat Yorum tampak terburu-buru, Yongjin menawarkan motornya agar bisa digunakan Yorum, sementara ia sendiri akan mengantarkan motor Yorum ke bengkel. Karena tidak memiliki pilihan lain, Yorum setuju, dan mereka pun bertukar nomor telepon agar dapat berkomunikasi nanti. Setelah itu, Yongjin membawa motor tersebut ke bengkel temannya untuk diperbaiki. Keesokan harinya, Yongjin memberitahu Yorum bahwa motornya sudah selesai diperbaiki, dan mereka pun berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Sebelum pertemuan itu, Yongjin mencuci motor Yorum agar terlihat seperti baru. Saat mereka bertemu, Yongjin merasa senang melihat Yorum yang sering tersenyum kepadanya. Ia pun memperkenalkan dirinya secara resmi kepada Yorum. Karena Yongjin menolak menerima bayaran atas jasa memperbaiki motornya, Yorum memutuskan untuk mentraktirnya minuman sebagai bentuk terima kasih. Saat mereka duduk bersama, Yongjin terus mencuri pandang ke arah Yorum. Tanpa disadari, perasaannya mulai tumbuh dan ia menyadari bahwa dirinya telah jatuh hati pada gadis itu. Namun, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama karena Yorum harus pergi untuk bekerja paruh waktu. Setelah kejadian tersebut, Yongjin mulai lebih rajin membantu di restoran ibunya. Ia bahkan mulai memasak sendiri makanan yang nantinya akan diberikan kepada Yorum. Orang tuanya merasa heran dengan perubahan sikap Yongjin yang tiba-tiba menjadi lebih rajin. Mereka pun menduga bahwa anaknya sedang jatuh cinta. Beberapa hari kemudian, Yongjin kembali bertemu dengan Yorum dan memberikan makanan yang telah ia buat sendiri. Yorum tampak menikmati hidangan tersebut dan menyantapnya dengan lahap. Setelah selesai makan, Yorum memberikan uang sebagai bentuk apresiasi, meskipun sebenarnya Yongjin tidak berniat menjual makanan itu.
하는 게 아니. Pada malam harinya, Yorum terlihat menghitung tabungannya. Rupanya, ia bekerja paruh waktu untuk membiayai pelatihan adiknya yang sedang mempersiapkan diri untuk kompetisi renang. Keesokan harinya, di tempat pelatihan, terjadi keributan. Sekelompok ibu-ibu menolak kehadiran beberapa penyandang disabilitas pendengaran yang ikut berlatih di sana. Mereka beranggapan bahwa berbagi kolam renang dengan penyandang disabilitas dapat membahayakan anak-anak mereka. Sikap diskriminatif itu membuat pelatih sangat kesal dan geram terhadap tindakan mereka. Setelah kejadian itu, Yongjin yang berada di luar menghampiri seorang wanita berbaju merah yang duduk di dalam mobilnya. Ia mengkritik sikap wanita tersebut yang menghina penyandang tuli, padahal mereka dapat melihat dan membaca ekspresi wajah. Tentu saja, kata-kata kasar yang diucapkan dapat menyakiti perasaan mereka, namun, wanita tersebut tetap tidak mau menerima nasihat dari Yongjin. Sebagai tanggapan, Yongjin diam-diam memotret wanita itu beserta mobilnya, yang ternyata diparkir di tempat khusus penyandang disabilitas. Ia pun mengingatkan bahwa tindakan tersebut bisa dikenakan denda yang tinggi. Karena takut mendapat masalah, wanita itu segera pergi meninggalkan Yongjin. Sementara Yongjin langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Setelah itu, Yongjin mengajak Yorum dan Gayul untuk pergi bermain agar suasana hati mereka membaik. Ia membawa mereka ke sebuah tempat hiburan yang memiliki diskotek dan bar. Di sana, mereka mencoba beberapa minuman dan Yongjin mengajak mereka ke dekat pengeras suara yang sedang memutar lagu. Ia menyuruh mereka untuk menyentuh alat tersebut, meskipun mereka tidak bisa mendengar musik yang dimainkan, mereka bisa merasakan getaran suara yang dihasilkan. Ternyata, inilah alasan Yongjin membawa mereka ke tempat itu, agar mereka dapat merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian dari dunia yang biasanya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang dapat mendengar. Setelah menghabiskan waktu bersama, Gayul berterima kasih kepada Yongjin karena telah menghiburnya hari ini. Ia kemudian memilih untuk masuk lebih dulu dan meninggalkan Yorum berdua dengan Yongjin. Meskipun tidak banyak kata yang terucap, Yongjin dan Yorum menikmati kebersamaan mereka di malam itu. Sesampainya di rumah, Yorum disambut oleh Gayul, yang langsung bertanya apakah ia sedang berpacaran dengan Yongjin. Yorum segera menyangkalnya, meskipun di dalam hatinya, ia mulai menyimpan perasaan terhadap Yongjin. Hari kompetisi renang pun tiba. Gayul menunjukkan performa luar biasa dan berhasil meraih juara pertama. Namun, catatan waktunya masih kurang 1 detik untuk bisa mengikuti seleksi menjadi atlet yang akan berlaga di Olimpiade. Meskipun begitu, Yorum tetap merasa bangga dan senang dengan pencapaian adiknya. Ia segera mengabarkan kabar baik itu kepada Yongjin. Yongjin pun memberikan selamat kepada Gayul atas kemenangannya dan mengajak mereka keluar untuk merayakannya. Namun, Yorum menolak ajakan tersebut karena ia harus menyiapkan makan malam untuk adiknya. Melihat hal itu, Gayul justru mendesak kakaknya agar pergi berdua dengan Yongjin. Yongjin kemudian mendapat ide untuk meminta Jejin mengantarkan makanan kepada Gayul agar ia bisa pergi berdua dengan Yorum, sementara Gayul tetap bisa menikmati masakan dari restorannya. Selain itu, Yongjin juga mengingatkan Jejin untuk meninggalkan makanan di depan pintu dan menakut-nakutinya dengan mengatakan bahwa pelanggan yang memesan makanan tersebut dikenal sangat galak. Setelah semuanya siap, Yorum yang tampil rapi bertemu dengan Yongjin. Mereka pun bersiap untuk pergi bersama, yang bisa dianggap sebagai kencan pertama mereka. Sementara itu, Jejin tiba di depan rumah Gayul dan menekan bel. Ketika Gayul membuka pintu, Jejin langsung terpesona oleh kecantikannya. Tanpa disadari, ia mengalami cinta pada pandangan pertama. Beberapa jam kemudian, tiba-tiba terjadi korsleting listrik di apartemen tempat Gayul tinggal, menyebabkan asap tebal memenuhi ruangan. Asap tersebut masuk ke dalam unit apartemen Gayul, membuatnya panik dan berusaha keluar melalui lift. Namun, di dalam lift, Gayul mengalami sesak napas akibat kepulan asap yang terlalu tebal. Lift pun berhenti beroperasi, dan akhirnya ia kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Yongjin dan Yorum yang baru saja selesai menghabiskan waktu bersama tidak mengetahui kejadian tersebut. Saat itu, Yongjin berniat mengungkapkan perasaannya kepada Yorum. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Yorum menerima pesan bahwa adiknya dilarikan ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, ia segera pergi meninggalkan Yongjin. Sesampainya di rumah sakit, Yorum melihat Gayul yang tengah mendapatkan perawatan. Perasaan bersalah menyelimutinya, ia menyesal telah meninggalkan adiknya sendirian. Seharusnya, ia berada di samping Gayul untuk mencegah hal ini terjadi. Terlebih lagi,
Sebentar lagi Gayul akan mengikuti seleksi untuk menjadi atlet renang, dan Yorum tidak ingin kerja keras adiknya selama 10 tahun sia-sia. Namun, Gayul berusaha meyakinkan kakaknya bahwa keadaannya akan baik-baik saja dan ia masih bisa mencetak rekor yang lebih baik lagi. Sejak kejadian itu, Yorum mulai menjaga jarak dan tidak lagi membalas pesan-pesan dari Yongjin, seolah tidak ingin lagi berhubungan dengannya. Yongjin yang terus menunggu kabar dari Yorum merasa bingung dan cemas. Ia berusaha mencari Yorum, tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. Sementara itu, Gayul merasa frustrasi karena peluangnya untuk lolos sebagai atlet semakin kecil. Melihat kondisi adiknya yang tertekan, Yorum juga ikut merasa sedih. Tak lama kemudian, Gayul mulai menghindari Yorum. Ia lebih memilih pulang bersama teman-temannya dan sering pulang larut malam. Keesokan paginya, tanpa memberitahu kakaknya, Gayul berangkat sendiri ke tempat latihan. Sebelum pergi, ia meninggalkan pesan kepada Yorum agar tidak datang lagi ke pusat pelatihannya. Yorum tentu merasa sedih setelah membaca pesan dari adiknya. Saat ia keluar rumah, ia melihat Yongjin yang sudah menunggunya di luar. Yongjin segera menghampiri dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia ingin tahu mengapa Yorum terus menghindarinya. Namun, Yorum justru meminta Yongjin untuk berhenti menemuinya dan tidak datang lagi. Yongjin tidak bisa menerima hal itu begitu saja. Ia bertanya apakah ia telah melakukan kesalahan, padahal selama ini ia sangat mencemaskan Yorum. Ia merasa Yorum tidak memikirkan perasaannya sama sekali. Mendengar itu, Yorum menjadi kesal. Ia merasa bahwa mengurus hidupnya sendiri saja sudah cukup sulit, tetapi sekarang Yongjin justru memintanya untuk memikirkan perasaannya juga. Yongjin terkejut mendengar jawaban tersebut. Dengan suara lirih, ia bertanya apakah kehadirannya membuat Yorum merasa lelah. Dengan berat hati, Yorum mengiyakan. Jawaban itu tentu saja membuat hati Yongjin sangat terluka. Malam harinya, di tempat latihan, Gayul tampak menangis karena tidak bisa tampil maksimal dalam seleksi. Ia sadar bahwa ia telah gagal dan tidak dapat lolos ke tahap berikutnya. Yorum yang melihat adiknya dari kejauhan langsung menghampirinya dan meminta maaf. Ia merasa semua ini adalah kesalahannya karena telah merusak impian adiknya. Namun, Gayul justru marah mendengar permintaan maaf tersebut. Ia kesal karena kakaknya selalu memikirkan impiannya, padahal Yorum sendiri juga memiliki impian yang harus ia kejar. Dengan suara bergetar, Gayul mengungkapkan perasaannya. Ia merasa bersalah karena selama ini kakaknya telah mengorbankan begitu banyak hal untuknya, menghabiskan waktu hanya untuk menemaninya, mengantar dan menjemputnya setiap hari, bekerja paruh waktu demi biaya latihannya, dan selalu berada di kolam renang untuk mendukungnya. "Apakah hidup kakak hanya ada di sini?" tanya Gayul. Menatap kakaknya dengan penuh kesedihan, ia merasa bahwa perasaannya juga ikut terseret dalam kondisi ini. Padahal, ia sendiri tidak pernah menyerah pada impiannya, tetapi sekarang ia harus melihat kakaknya berada dalam keadaan seperti ini. Rasa bersalah yang begitu besar menghantui dirinya. Dengan hati yang berat, Gayul berbalik dan pergi meninggalkan Yorum, yang hanya bisa menatapnya tanpa bisa berkata apa-apa. Mendengar curahan hati adiknya, Yorum tidak kuasa menahan air matanya. Sementara itu, Yongjin tampak lesu dan terus memikirkan Yorum setelah dicampakkan olehnya. Ia merasa kehilangan semangat dalam menjalani hari-harinya. Melihat kondisi sahabatnya, Jejin berusaha menyemangati Yongjin. Ia mendorongnya untuk tidak menyerah dan segera menghubungi orang yang dicintainya agar semuanya menjadi jelas. Namun, Yongjin mengungkapkan bahwa wanita yang ia sukai adalah seorang penyandang tunarungu. Jejin terkejut mendengar pengakuan itu. Ia lalu bertanya apakah orang yang tinggal bersama Yorum juga tuli. Ketika Yongjin mengiyakan, Jejin kembali terkejut karena ternyata ia telah jatuh cinta pada adik Yorum. Keesokan harinya, ibu Yongjin mengajak anaknya berbicara secara pribadi. Ia melihat perubahan sikap Yongjin dan bertanya apakah putranya sedang patah hati. Dengan jujur, Yongjin mengungkapkan bahwa ia memang menyukai seseorang, tetapi wanita itu selalu mementingkan kehidupan adiknya dibandingkan dirinya sendiri. Orang yang ia cintai begitu baik hingga mengabaikan impiannya sendiri. Ia juga berterus terang kepada ibunya bahwa wanita tersebut tidak bisa berbicara maupun mendengar. Mendengar pengakuan itu, sang ibu tampak terkejut. Sementara itu, Ibu Yorum juga memberikan nasihat kepada putrinya. Ia menasihati Yorum agar lebih memperhatikan kehidupannya sendiri, bukan hanya kehidupan adiknya atau orang tuanya.
Ia ingin Yorum menjadi dirinya sendiri dan hidup sesuai dengan impiannya. Setelah menerima nasihat dari ibunya, Yorum akhirnya bertemu dengan Gayul. Dengan ragu, Gayul bertanya mengapa kakaknya tidak menjalin hubungan dengan Yongjin. Ia merasa bahwa dirinya telah menjadi beban, sehingga Yorum memilih untuk menghindari Yongjin. Dengan suara penuh ketulusan, Gayul meminta kakaknya untuk tidak menyerah pada perasaannya, sebagaimana dirinya yang tidak akan menyerah dalam mengejar mimpinya di dunia renang. Ia bertekad untuk terus berusaha keras demi impiannya. Mendengar kata-kata adiknya, Yorum mulai menyadari apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidupnya. Di tempat lain, ibu Yongjin memberitahu suaminya bahwa wanita yang disukai oleh anak mereka ternyata tidak dapat mendengar dan berbicara. Karena itu, wanita tersebut memutuskan hubungannya dengan Yongjin agar tidak menyulitkan dirinya di masa depan. Secara mengejutkan, ayah Yongjin tidak keberatan jika pacar anaknya tuli ataupun bisu, asalkan memiliki hati yang baik. Mendengar hal itu, ibu Yongjin merasa senang dengan sikap suaminya. Sementara itu, Yorum pergi ke kolam renang dan mencoba merasakan apa yang dirasakan adiknya saat berenang. Tak lama kemudian, Yongjin datang ke tempat yang sama tanpa disadari oleh Yorum. Yongjin kemudian mengungkapkan perasaannya dan meminta maaf kepada Yorum karena selama ini tidak memahami keadaannya serta telah membuatnya merasa lelah. Ia merasa dicampakkan dan tidak menyukai situasi tersebut. 싫거든. Yongjin juga berjanji akan mengurus kehidupan Yorum, karena selama ini Yorum tidak pernah memperhatikan dirinya sendiri. Ia ingin membuat Yorum tersenyum, sebab ia sangat menyukai senyumannya. Ketika Yorum membalikkan badan dan berjalan menuju Yongjin, ia tersenyum lalu menarik tubuh Yongjin hingga ikut terjatuh ke dalam kolam renang. Karena hubungan mereka telah membaik, Yongjin menawari Yorum untuk bekerja paruh waktu di restoran milik orang tuanya. Yorum kemudian bertanya apakah orang tua Yongjin tidak keberatan dengan kekurangan yang dimilikinya. Yongjin meyakinkan bahwa orang tuanya pasti mengerti, terutama karena Yorum adalah anak yang rajin dan baik. Akhirnya, Yorum menerima tawaran tersebut, dan mereka pun pergi menemui orang tua Yongjin untuk melakukan wawancara. Setibanya di sana, mereka disambut dengan hangat oleh kedua orang tua Yongjin, yang langsung terkesan dengan kecantikan Yorum. Bahkan, mereka telah menyiapkan kertas berisi tulisan perkenalan diri serta karakter Yongjin agar Yorum lebih memahami mereka. Ibu Yongjin kemudian menyarankan agar Yorum dan Yongjin kembali menjalin hubungan, karena mereka akan memaklumi jika Yorum harus bekerja sambil berkencan dengan anaknya. Secara mengejutkan, Yorum tiba-tiba berbicara dan menyanggupi permintaan tersebut. Semua orang pun terkejut karena ternyata Yorum bisa berbicara. 좋다고 했어. Begitu pula dengan Yongjin, yang selama ini mengira Yorum tidak bisa mendengar dan berbicara. Di kolam renang, Yorum bisa mendengar semua ungkapan hati Yongjin. Pada saat itu juga, ia mengungkapkan bahwa dirinya juga menyukai Yongjin. Setelah itu, Yongjin bertanya kepada Yorum apakah di keluarganya hanya ia satu-satunya yang bisa berbicara dan mendengar. Yorum mengiyakan dan menjelaskan bahwa sejak kecil, ia mengira semua keluarga akan seperti itu. Namun, keluarganya ternyata berbeda. Ibunya bahkan pernah memintanya untuk tidak hidup seperti mereka yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Meskipun Yorum berbeda dari orang tua dan adiknya, mereka tetap hidup di dunia yang sama, dan ibunya sangat bangga pada anak-anaknya. Sejak saat itu, Yorum mulai sadar dan mulai bersikap seperti orang pada umumnya. 엄마, 아빠. Mendengar hal itu, Yongjin merasa senang dengan perubahan Yorum, yang kini mulai mengurus hidupnya sendiri. Mereka pun tampak bahagia dengan keadaan mereka saat ini. Sementara itu, di tempat lain, Gayul yang sedang berlatih renang didatangi oleh Jejin, yang datang mengenakan helm. Saat melihatnya, Gayul langsung teringat bahwa orang yang menolongnya ketika terjebak di dalam lift adalah Jejin. Ia pun berterima kasih atas bantuan tersebut. Dengan menggunakan bahasa isyarat, Jejin menyampaikan bahwa ia menyukai Gayul. Mendengar itu, Gayul tersenyum.